Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Sebelumnya, saya adalah Bu Rara yang akan memandu kalian dalam pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah. Selain udara, darah adalah bagian penting di tubuh yang membuat manusia tetap hidup. Hal ini dikarenakan darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh kita. Ini dilakukan agar semua organ dapat bekerja dengan baik. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Adapun indikator yang perlu kita capai adalah sebagai berikut. Sehingga siswa diharapkan mampu memenuhi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pada video, kalian dapat melihat materi apa saja yang akan kita pelajari. Pertama adalah darah, kedua organ peredaran darah, ketiga sistem peredaran darah, dan yang keempat adalah gangguan sistem peredaran darah. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai alat pengangkut dan pertahanan tubuh, seperti mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkat bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Sekarang kita memasuki komponen darah. Komponen-komponen darah terdiri dari plasma darah, eritrosit, trombosit, dan leukosit. Plasma darah merupakan komponen terbanyak dalam darah, yang mana 55% dari darah merupakan plasma darah. Eritrosit pada darah terdapat 41% dalam darah, sedangkan sisanya merupakan komponen leukosit dan trombosit. Sekarang kita akan membahas secara singkat komponen darah tersebut. Yang pertama ada plasma darah. Pada plasma darah, 90% komponennya merupakan air, sedangkan sisanya merupakan protein yang sangat berperan dalam darah. Fungsi utama dari plasma darah sendiri adalah mengangkut sari-sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Selanjutnya adalah eritrosit. Jumlah eritrosit pada pria dan wanita berbeda. Pada pria berjumlah kurang lebih 5 juta per milimeter kubik, sedangkan pada wanita berjumlah kurang lebih 4 juta per milimeter kubik. Umur dari eritrosit sendiri adalah 120 hari. Peran dari eritrosit yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida pada darah. Eritrosit yang mengangkut oksigen disebut oksihemoglobin, sedangkan yang mengangkut karbon dioksida disebut dengan karbon minohemoglobin. Selain itu juga, eritrosit berfungsi mengangkut nutrisi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah leukosit. Jumlah leukosit pada manusia berkisar dari 6.000 sampai dengan 9.000 per milimeter kubik. Umur leukosit bertahan dari 12 sampai 13 hari. Peran dari leukosit sendiri sebagai sistem pertahanan tubuh dan memakan benda asing yang masuk. Lalu yang terakhir ada trombosit. Jumlah trombosit pada manusia berkisar dari 250.000 sampai dengan 400.000 per milimeter kubik. Trombosit hidup selama 8 hari saja. Dan peran dari trombosit sendiri yaitu membantu dalam proses pembekuan darah.
Setelah mengetahui tentang darah, sekarang kita akan memasuki materi organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama perlu kita ketahui adalah jantung. Jantung merupakan alat peredaran darah manusia yang terletak di dalam rongga dada sedikit ke kiri. Ukuran jantung berkisar kepalan tangan manusia. Fungsi dari jantung sendiri sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium, yaitu lapisan terdalam. Jantung terdiri dari beberapa ruang, yaitu bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, dan serambi kiri. Selain itu, terdapat katup-katup yang menghubungkan ruang-ruang tersebut. Darah pada bilik kiri dan serambi kiri mengandung banyak oksigen, sedangkan darah pada bilik kanan dan serambi kanan mengandung banyak karbon dioksida. Pembuluh darah yang terhubung dengan jantung adalah pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta, dan pembuluh balik terbesar, yaitu vena cava superior, serta pembuluh nadi paru-paru, yaitu arteri pulmonalis. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri atau biasa disebut pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah kecil perpanjangan dari arteri dan vena. Dan yang terakhir adalah pembuluh vena atau biasa disebut pembuluh balik. Adalah pembuluh darah yang membawa darah dari kapiler menuju jantung. Untuk melihat perbedaan antara arteri dan vena, kalian dapat menjeda video berikut. Sekarang kita akan memasuki materi sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda, dikarenakan setiap 1 kali edar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga peredaran darah manusia terbagi menjadi 2. Yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Proses peredaran darah kecil dimulai dari darah yang kaya karbon dioksida memasuki serambi kanan. Setelah itu memasuki bilik kanan. Melalui arteri pulmonalis, darah menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen pada darah. Setelah itu, darah menuju bilik kiri melalui vena pulmonalis. Darah menjadi kaya akan oksigen. Selanjutnya adalah proses peredaran darah besar. Darah yang kaya oksigen memasuki bilik kiri. Setelah itu menuju serambi kiri. Melalui aorta dan arteri, darah disebar ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah menuju pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler, terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida pada darah. Setelah itu, darah melalui pembuluh vena dan pembuluh vena cava superior atau inferior menuju jantung dan memasuki serambi kanan. Sampailah kita pada materi terakhir, yaitu gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Gejala yang dialami pada penderita anemia yaitu muka menjadi pucat, cepat lelah, sakit kepala, jantung berdebar, denyut nadi meningkat. Penyebabnya dikarenakan kurang darah atau kadar sel darah merah rendah. Upaya pencegahannya adalah dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan mengandung zat besi. Selanjutnya adalah penyakit hemofilia. Gejala yang dialami adalah darah sukar membeku.
Penyebabnya dikarenakan keturunan atau faktor genetis. Upaya pencegahannya adalah dengan perawatan medis atau menghindari terjadinya luka. Penyakit selanjutnya adalah hipertensi. Gejala yang dialami adalah tekanan darah di atas 120/80 mm hemoglobin. Selain itu, penderita juga mengalami mual, pusing, dan sesak nafas. Penyebabnya dikarenakan pengerasan pembuluh darah, obesitas, stres, dan kurang olahraga, serta kolesterol. Upaya pencegahannya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari hal-hal yang membuat stres. Penyakit berikutnya adalah hipotensi. Gejala yang dialami adalah tekanan darah di bawah 120/80 mm hemoglobin, sering menguap, pusing, cepat lelah, denyut jantung lemah. Penyebabnya dikarenakan pengerasan pembuluh darah, obesitas, stres, dan kurang olahraga, serta kolesterol. Upaya pencegahannya adalah banyak minum air putih, berolahraga, serta minum kopi. Penyakit berikutnya adalah varises. Gejala yang dialami pembuluh balik vena mengalami pelebaran. Penyebabnya dikarenakan aliran vena terhambat. Upaya pencegahannya adalah dengan rajin berolahraga, menghindari berat badan berlebih, serta berdiri terlalu lama. Penyakit berikutnya yaitu stroke. Gejala yang dialami adalah peningkatan tekanan darah mendadak, serta satu sisi mulut dan wajah penderita terlihat turun, lalu kelelahan yang tiba-tiba. Penyebabnya dikarenakan kematian pada jaringan di otak akibat kurangnya asupan oksigen. Upaya pencegahannya dengan melakukan pola hidup sehat. Lalu penyakit yang terakhir dinamakan jantung koroner. Gejalanya adalah dada sakit, sakit pada lengan dan punggung, napas pendek, serta pusing. Penyebabnya dikarenakan penyempitan atau penyumbatan pembuluh arteri koroner pada jantung. Upaya pencegahannya adalah melakukan pola hidup sehat dan menghindari stres. Setelah menonton video tersebut, jawablah umpan balik berikut ini. Dengan berakhirnya umpan balik tersebut, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu lagi.